Halo sahabat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta, analisis, dan insight mendalam seputar olahraga, khususnya sepak bola. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh para penggemar timnas Indonesia, yakni prediksi formasi yang seharusnya dipakai oleh Kluivert jika ingin benar-benar membawa Indonesia ke Piala Dunia. Pertandingan internasional bukan hanya soal keberuntungan atau semangat juang, tetapi juga soal strategi, formasi, dan pemanfaatan kekuatan pemain secara maksimal. Banyak penggemar bertanya-tanya, apakah formasi yang dipakai saat ini sudah optimal? Apakah Kluivert sudah memaksimalkan potensi para pemain Indonesia? Di video ini, kita akan mengupas tuntas formasi ideal timnas Indonesia ala Kluivert. Mengapa formasi tersebut cocok? Serta bagaimana strategi ini bisa meningkatkan peluang Indonesia bersaing di level internasional. Jadi pastikan kalian menyimak sampai akhir karena pembahasan ini sangat penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Jika kita menilik sejarah timnas Indonesia, salah satu masalah yang sering muncul adalah inkonsistensi formasi dan kurangnya adaptasi terhadap lawan yang lebih kuat. Banyak pertandingan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki pemain berbakat, distribusi posisi dan strategi tim sering kurang efektif. Inilah alasan mengapa pemilihan formasi menjadi sangat krusial. Formasi bukan sekadar angka di papan skor atau di layar grafik, tetapi mencerminkan cara tim bergerak, menekan lawan, membangun serangan, dan menjaga pertahanan. Berdasarkan analisis performa pemain saat ini, Kluivert memiliki beberapa opsi. Namun jika ingin benar-benar serius membawa Indonesia ke Piala Dunia, formasi 4-3-3 atau varian 4-2-3-1 tampaknya menjadi pilihan yang paling realistis dan efektif. Formasi ini memungkinkan tim untuk seimbang antara serangan dan pertahanan, memaksimalkan kecepatan sayap, serta memanfaatkan kreativitas lini tengah. Mari kita bahas lebih rinci. Formasi 4-3-3 memiliki 4 bek, 3 gelandang, dan 3 penyerang. Keunggulannya adalah fleksibilitas. Lini tengah bisa menekan lawan lebih agresif, sedangkan lini depan bisa membagi ruang lawan, memaksimalkan peluang mencetak gol. Dalam konteks timnas Indonesia, bek sayap bisa lebih agresif naik membantu serangan, sedangkan gelandang bertahan menutup ruang dan menjaga keseimbangan tim. Di sisi lain, varian 4-2-3-1 memungkinkan tim untuk memiliki 2 gelandang bertahan yang lebih stabil, 1 gelandang serang sebagai playmaker, dan 1 striker utama yang fokus mengeksekusi peluang. Formasi ini cocok menghadapi tim lawan yang lebih kuat secara fisik atau teknis, karena memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Salah satu hal yang harus diperhatikan Kluivert adalah penempatan pemain sesuai kelebihan mereka. Indonesia memiliki beberapa pemain sayap cepat yang mampu menembus pertahanan lawan dengan dribble atau kecepatan. Menggunakan mereka di posisi sayap dalam formasi 4-3-3 akan sangat efektif, terutama ketika lawan bertahan rapat. Di lini tengah, pemain yang kreatif dan memiliki visi permainan tinggi harus ditempatkan sebagai pengatur ritme. Gelandang bertahan harus memiliki kemampuan membaca permainan lawan, melakukan intercept, dan menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Striker utama juga memegang peran vital. Di banyak pertandingan, timnas Indonesia kesulitan mengeksekusi peluang karena striker kurang mendapatkan suplai bola yang tepat atau harus turun terlalu jauh untuk membantu lini tengah. Dalam formasi ideal ini, striker harus fokus menempatkan diri di posisi yang bisa memaksimalkan finishing, sementara gelandang serang dan sayap bekerja sama menciptakan ruang dan peluang. Dengan koordinasi yang tepat, peluang mencetak gol akan meningkat secara signifikan. Selain strategi posisi, adaptasi taktik terhadap lawan juga menjadi kunci. Kluivert perlu memiliki skema cadangan yang fleksibel. Misalnya, jika menghadapi tim yang lebih dominan di lini tengah, timnas Indonesia bisa menggunakan 2 gelandang bertahan untuk menjaga keseimbangan dan menutup ruang. Jika menghadapi tim yang bertahan rapat, gelandang serang bisa bergerak lebih lebar untuk menarik perhatian lawan dan membuka celah bagi striker. Adaptasi semacam ini penting karena sepak bola modern bukan lagi sekadar formasi statis, tetapi permainan dinamis yang membutuhkan keputusan cepat di lapangan. Pelajaran penting lain adalah pentingnya koordinasi antar lini. Formasi yang bagus akan sia-sia jika pemain tidak memiliki pemahaman satu sama lain.
Latihan intensif dengan fokus pada komunikasi, pergerakan tanpa bola, dan pola serangan bersama menjadi faktor penentu efektivitas formasi. Dalam konteks Indonesia, membangun chemistry antar pemain adalah salah satu tantangan terbesar, karena sebagian besar pemain baru sering jarang bermain bersama di level internasional. Mental bertanding juga tidak kalah penting. Menggunakan formasi ideal saja tidak cukup jika pemain mudah panik menghadapi tekanan. Kluivert harus membangun mental tim yang tangguh, disiplin, dan percaya diri. Mental kuat akan membuat pemain mampu bertahan di bawah tekanan lawan, tetap tenang saat membangun serangan, dan tidak mudah kehilangan konsentrasi. Latihan mental dan simulasi pertandingan melawan lawan yang lebih kuat bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesiapan psikologis pemain. Selain itu, pengalaman internasional menjadi faktor penentu keberhasilan strategi Kluivert. Banyak pemain Indonesia masih minim pengalaman menghadapi tim-tim tangguh di Asia maupun dunia. Mengikuti turnamen, laga uji coba, dan simulasi menghadapi tim kuat akan memberikan pengalaman praktis yang tidak bisa digantikan oleh latihan rutin di dalam negeri. Pengalaman ini akan membantu pemain membaca permainan lawan, mengambil keputusan cepat, dan memahami ritme pertandingan internasional. Formasi ideal juga menuntut keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Salah satu kelemahan timnas Indonesia selama ini adalah kecenderungan menyerang tanpa memperhatikan pertahanan, sehingga sering kebobolan lewat serangan balik lawan. Dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1, tim bisa menjaga keseimbangan, lini pertahanan lebih stabil, dan tetap memiliki opsi serangan yang cepat. Bek sayap bisa naik saat dibutuhkan, tetapi selalu ada gelandang bertahan yang menutup ruang kosong di belakang. Selain strategi lapangan, Kluivert juga harus memperhatikan peran kepemimpinan di lapangan. Kapten dan pemain senior harus mampu memberi arahan, mengatur ritme permainan, dan menjaga motivasi tim. Kepemimpinan yang kuat akan membantu tim tetap kompak, disiplin, dan fokus, terutama saat menghadapi tekanan atau saat bermain melawan tim yang lebih berpengalaman. Tak kalah penting, teknologi dan analisis data bisa digunakan untuk mendukung strategi Kluivert. Video analisis lawan, statistik pergerakan pemain, hingga tracking performa fisik bisa membantu pelatih membuat keputusan lebih tepat. Analisis data modern memungkinkan tim menyesuaikan formasi secara cepat sesuai situasi pertandingan, sehingga strategi lebih fleksibel dan efektif. Secara keseluruhan, formasi ideal bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi soal mengoptimalkan potensi pemain, menyesuaikan strategi lawan, dan membangun tim yang seimbang. Jika Kluivert mampu menerapkan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan disiplin, koordinasi, dan adaptasi taktik yang tepat, Indonesia bersaing di level Piala Dunia akan meningkat secara signifikan. Selain itu, pembangunan tim juga harus dimulai dari pembinaan pemain muda dan pengembangan akademi. Generasi muda yang terlatih dengan baik akan menjadi tulang punggung timnas di masa depan. Kluivert perlu bekerja sama dengan federasi untuk memastikan ada alur pembinaan yang jelas, dari usia dini hingga level profesional, sehingga setiap pemain memiliki skill teknis, mental bertanding, dan pemahaman taktik yang memadai saat masuk tim nasional. Pertandingan uji coba dan latihan tanding internasional juga sangat penting. Dengan melawan tim yang lebih kuat, pemain akan belajar menghadapi tekanan nyata, mengasah ketahanan fisik, dan memahami strategi lawan. Semua ini akan membuat implementasi formasi ideal lebih efektif, karena pemain sudah terbiasa bermain dalam kondisi serupa. Tidak kalah penting, dukungan media dan masyarakat juga berperan besar. Kritik yang membangun dan dukungan positif akan membantu pemain dan pelatih tetap fokus, termotivasi, dan percaya diri. Atmosfer yang mendukung akan membuat strategi Kluivert lebih mudah diterapkan, dan pemain lebih siap menghadapi pertandingan internasional. Dengan semua faktor ini, formasi yang tepat, penempatan pemain sesuai kelebihan mereka, adaptasi taktik lawan, koordinasi antar lini, mental bertanding, pengalaman internasional, analisis data, kepemimpinan, pembinaan pemain muda, dan dukungan publik timnas Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mulai bersaing di level yang lebih tinggi. Formasi bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai visi besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi sahabat Cek Fakta,
Itulah prediksi formasi Timnas Indonesia ala Kluivert yang seharusnya diterapkan jika ingin serius membawa Indonesia ke Piala Dunia. Formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 bukan sekadar angka, tetapi strategi yang menggabungkan kekuatan pemain, keseimbangan tim, adaptasi taktik, dan mental juara. Semua elemen ini saling mendukung untuk membentuk Timnas Indonesia yang kompetitif, disiplin, dan siap bersaing di level internasional. Terima kasih telah menyimak analisis lengkap ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Cek Faktite agar tidak ketinggalan insight menarik lainnya seputar sepak bola dan fakta olahraga terkini. Terus dukung Timnas Indonesia, karena perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang, penuh tantangan, tapi juga syarat harapan. Sampai jumpa di video berikutnya.